Ini yang tadi ya. Baik, saya tanya samamu. Di dalam ayat yang kamu katakan tadi, dalam Lukas ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini apa? Tuhan. Iya Pak, sebagai manusia. Oh, Tuhan sebagai manusia? Yang benar Tuhan atau manusia? Tuhan. Dia kan asli jadi manusia Pak. Gimana sih? Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Yang lahir manusia Pak. Nah, terus kenapa dikatakan di sini yaitu Kristus Tuhan di kota Daud? Ini yang lahir Tuhan atau manusia? Ini Pak, kayaknya konsepnya Bapak. Jangan ngajarin saya, jangan ngajarin saya. Saya tanya samamu, yang lahir ini siapa? Yang lahir ini siapa? Yang lahir itu Yesus. Aduh, gimana sih? Ini dalilnya jelas kan? Kamu kan membawa dari ini tadi kan? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Yang lahir Pak, Tuhan yang menjelma menjadi manusia Pak. Tidak ada dalilnya Tuhan menjelma menjadi manusia di ayat ini. Yang lahir ini adalah manusia. Yang lahir ini manusia atau Tuhan? Semua kita bisa ngotot-ngototan loh Pak. Bapak, saya berdasarkan dalil di kitabmu. Jangan kamu ngarang bebas. Dengarkan, kamu jangan ngarang bebas. Bapak nggak bebas Pak. Sekarang yang lahir di sini siapa? Tuhan atau manusia? Iya, kan sudah saya bilang Pak. Terus apa yang Anda bilang? Yesus yang lahir. Nah, saya tahu Yesus yang lahir, ngerti saya. Yang saya tanya berdasarkan dalil kitabmu ini, yang lahir ini Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjelma menjadi manusia Pak. Di mana dalilnya Tuhan menjelma menjadi manusia? Dalil loh Pak, kita nggak pakai dalil gitu. Harus. Kalau tidak punya dalil, berarti itu sama aja kamu dengan pantat ayam. Kalau kau tidak punya dalil, tapi kamu katakan beragama. Dan saya minta dalilnya. Tuhan menjadi manusia mana? Dalilnya mana? Pak, gini ya Pak ya. Itu sayang. Gini ya Pak ya. Yang terhormat. Ya, mau jualan obat nggak laku di sini. Kalau kamu jualan obat nggak laku di sini. Kamu di gereja cocok. Kamu bicara apa lagi? Saya minta dalilnya mana? Dalilnya mana? Tuhan lahir menjadi manusia. Mana dalilnya? Yohanes 1:14 bro, yang tadi udah dibacakan. Yohanes 1 ayat 14 itu firman yang menjadi manusia. Iya, Yohanes 1:1. Nah sekarang yang saya minta dalilnya di ayat ini, yang lahir ini firman atau Tuhan? Kan firman itu adalah Allah. Enggak, saya tanya dalil ini yang lahir ini apa? Tuhan atau manusia? Kristus Tuhan di kota Daud. Nah berarti dia adalah Tuhan di kota Daud. Baik. Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, entah mau kau artikan seperti apa, yang jelas di sini yang lahir ini adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, oke. Nah sekarang Anda harus mengimani. Tunggu dulu. Sekarang Anda harus mengimani Yesus ini lahir sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Tuhan lahir sebagai manusia. Ini dalilnya ini. Ini siapa sih? Telah lahir. Tadi Anda sudah pamit. Oh, bukan saya yang pamit. Nah, ini yang lahir katanya di ayat ini adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang lahir ini harus diimani sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai Tuhan, betul. Nah, sekarang Anda coba lihat di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Oke. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku. Sebentar, Jose, itu yang saya mute, tolong jangan dibuka lagi ya mic-nya. Karena laporan dari netizen suaranya mendengung didengarkan. Ya, tolong yang sudah saya mute atau yang tidak berkepentingan di mute mic-nya ditutup sendiri ya, biar nggak mengganggu. Tuh Uki tadi ini mengganggu banget ini. Ditutup ya. Oke, silakan Mas Jose, jangan dilanjut. Ya, makasih Bang Zu. Itu ayatnya Bang tadi, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku
bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat. Oke, berarti Yesus harus diakui sebagai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tadi ayat Lukas tadi. Nah, Tuhan sebagai manusia datang, itu yang tidak mengakui. Jadi kalau teman-teman Muslim tidak mengakui Tuhan yang lahir tadi katanya Tuhan. Betul. Tuhan Yesus kan? Anda mengakui bahwa dia harus diimani sebagai Tuhan. Betul. Nah, apakah Tuhan itu adalah manusia? Datang sebagai manusia, Bang. Datang sebagai Tuhan. Datang sebagai manusia. Tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai manusia, itu adalah penyesat. Jadi kalau teman-teman tidak mengakui Tuhan Yesus, kalau penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Nah, nah, sekarang di dalam kitab Anda tadi, jangan lebar dulu, sorry. Datang sebagai manusia, berarti kan sebetulnya dia bukan manusia, tetapi datang sebagai manusia, kan begitu artinya, Bang? Nah, yang lahir ini manusia atau Tuhan? Iya, datang Tuhan lahir sebagai manusia, kan begitu. Di mana dalilnya? Ya, ini kan Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Berarti kan dia sebetulnya bukan manusia. Berarti yang lahir adalah manusia. Salah dalil ini. Tapi di Lukas 2 ayat 11 ini salah. Harusnya yang lahir di sini adalah Yesus Kristus. Tidak, buktinya Anda menuhankan Yesus. Ya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Datang sebagai manusia. Tuhan. Datang sebagai manusia. Lalu kemudian di dalilnya dalil ini mengatakan bahwa penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Betul. Nah, sekarang di kitab Anda yang lahir ternyata bukan manusia, tapi adalah Tuhan. Kristus Tuhan. Manusia Yesus ya adalah Tuhan sebetulnya gitu loh, Bang. Abang mungkin diputar-putar sama Bang Zuma ya, tetapi kan di sini jelas bahwa Tuhan sebagai manusia. Yang lahir sebagai itu manusia adalah Tuhan. Sorry. Yang lahir sebagai manusia itu nggak usah diomongin. Tuhan sebagai Tuhan itu nggak usah diomongin. Manusia sebagai manusia dia lahir sebagai Tuhan. Nah, berarti Anda harus mengimani dia sebagai Tuhan. Atau sebagai manusia. Ini Bang, saya ulangi ya Bang ya. Kalau dikatakan sebagai manusia, berarti dia sebenarnya bukan manusia kan? Kalau digampang manusia sebagai manusia itu nggak usah kita omongin, benar nggak? Tapi Tuhan sebagai manusia, simple gitu Pak. Itu asumsi Anda. Jadi dalilnya di sini mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus. Nah, Anda imani tidak ini? Sebagai Tuhan, Anda imani tidak ini? Sebagai Tuhan. Kan kita tahu berarti dia datang lahir sebagai manusia. Nah, berarti yang lahir bukan Tuhan. Sebagai manusia itu dalam artinya Pak. Aduh, itu sebagai Tuhan dia Pak sebenarnya Pak. Kan dia sebagai manusia tadi dibahas. Gak apa-apa Bro Ilu, biarin aja. Gak apa-apa Bro Ilu, biarin aja. Aduh, bahas ini saja nggak tamat. Iya, ini kalian ya kan kamu cuma imani saja. Kan yang lahir ini adalah Tuhan katanya. Yang lahir ini siapa? Manusia atau Tuhan? Itu kan yang dibilang malaikat itu Pak kepada para gembala. Ya, malaikat berkata kepada para gembala yang lahir itu Tuhan atau manusia? Jujur. Silakan Pak Jose dan Bang Juma. Pak Jose buka mute-nya sama Bang Juma. Ilu kamu diam. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Kan Bang, kita lihat lahir itu berupa anak bayi kan Bang. Kita lihat sebagai manusia kan Bang, tetapi dia Nah itu dia, justru di situ lucunya. Mana ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Kan sebagai manusia Bang. Nah apa bedanya kalau misalnya ada oknum lain yang mengaku sebagai Tuhan yang lahir sebagai manusia? Kenapa jadi manusia? Karena dia kan sebagai manusia. Tapi dia sebenarnya adalah Tuhan. Iya, betul. Ada yang seperti itu Bang. Kita uji siapa orangnya. Nah, Yesus coba diuji. Sisi ketuhanannya yang mana? Kemahatauannya satu, kemahakuasaannya dua. Oh, dia tahu hari kiamat? Dia tahu kapan musim buah ara? Nah, musim buah ara itu bukan dia nggak tahu. Itu jangan keliru teman-teman Muslim. Coba Anda asumsikan. Gini. Gimana caranya Anda mengatakan bahwa dia tahu musim buah ara? Waktu itu saya udah pernah jelaskan teman-teman, tapi mungkin belum ke Bang Zuma ya. Karena kan kita mengimani Yesus itu Tuhan Bang. Nah, ketika dia mencari sebuah pohon ara di tengah-tengah pohon yang buahnya lebat, itu harusnya ada, entahkah itu yang masih kecil atau satu biji, itu harusnya temu Bang. Gitu loh.
Tetapi karena buahnya lebat, walaupun belum musimnya kan tetap masih bisa ada satu buah, ya kan? Seperti itu kan? Walaupun belum musim buah ya bang. Nah, jadi dia Yesus memposisikan dirinya sebagai Tuhan yang mengharapkan manusia itu harusnya berbuah gitu loh. Karena kan manusia yang telah dibekali ilmu seperti Bang Zuma ya, telah dibekali dengan segala macam yang harusnya abang itu berbuah. Hasil dari yang telah diketahui itu harusnya ada buahnya, tapi tidak ada hasilnya. Akhirnya abang akan dikutuk gitu bang, karena abang tidak berbuah. Nah itu Yesus memposisikan sebagai Tuhan sebenarnya. Dalam hal dia lapar, dia mencari, ternyata nggak ada hasilnya gitu. Itu tentang pertanggungjawaban. Bukan asumsi, tapi bukan, karena itu ada ayatnya. Apa? Di mana ayatnya? Di kitab Lukas itu ada ayatnya bang. Jadi ketika Yesus mencari buah itu kan tidak ketemu kan. Nah padahal di situ tuh memang belum musimnya, tetapi harusnya tetap walaupun belum musim ada. Nggak mungkin lah Yesus cari-cari tanpa dia ada pemikiran, nggak mungkin ada, tapi harus dicari-cari kan, karena namanya juga 1-2 buah kan pasti tersembunyi kan, dicari-cari itu Bang Zuma. Itu tuh bukannya Yesus tidak tahu, tetapi posisi Yesus yang saya baca dalilnya bukan asumsi Anda, karena dalilnya jelas mengatakan seperti itu, berujung kepada Yesus mengutuk pohon ara itu sendiri, karena pohon ara itu ternyata tidak berbuah. Ya betul. Di perikop lain ya tentang perumpamaan pohon yang tidak berbuah ini ada seorang karyawannya lah, katakan begitu, katakan, tunggu Tuhan, jangan dulu ditebang nih pohon ini, biar saya pupukin dulu deh, saya siramin, saya pupukin, tunggu setahun lagi supaya nanti dia berbuah atau enggak gitu. Itu ada ayatnya bang. Jadi ketika dia tidak berbuah walaupun dia sudah disiramin ya kan, sudah dia daunnya banyak begitu bagusnya, tetapi tidak ada buahnya. Nah itu memang Yesus memposisikan dirinya sebagai Tuhan yang lapar. Tuhan lapar, umatnya itu berbuah gitu. Jadi makna dari setiap pengajaran Yesus itu dalam. Jadi jangan dilihat yang negatif, coba cari sesuatu gitu. Tidak mungkin diceritakan. Ya, karena memang dasarnya Yesus itu sudah dituhankan. Jadi apapun akan mengarahkan Anda kepada sesuatu yang berasumsi yang mendudukan Yesus itu layak seperti yang Anda gambarkan. Padahal darinya jelas. Darinya kan jelas. Iya. Bukan kami yang mengasumsikan, Bapak yang mengasumsikan, Pak. Loh, yang mengasumsikan kan Anda. Saya membacakan dalil. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi hari, kemudian dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ini Tuhan merasa lapar. Yes. Lalu dia melihat ada pohon ara. Lalu dia pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Yep. Dan seketika itu, keringlah pohon ara itu. Nah, apa yang Anda ingin asumsikan? Bahwa Yesus mencari orang yang dari buahnya, itu asumsi. Lalu bagaimana? Loh, kalau bukan asumsi lalu apa? Ini fakta di dalam kitab Anda. Yesus mengutuk pohon ara. Betul. Tapi satu sisi ya bang, itu tadi saya ceritakan. Sisi kedua, dalam hal dia mengutuk pohon itu ternyata bisa dikutuk, abang harusnya makin yakin, wah siapa ini Yesus kalau dia bisa mengutuk pohon ara kering kan begitu. Makanya kita harus ambil sesuatu yang di situ abang tuh pasti miss sesuatu yang harusnya ditangkap oleh abang gitu loh bang. Poin pertama, tidak bisa. Pertama, Yesus mengutuk pohon ara. Wih, hebat Yesus. Hebat. Mantap. Mantap kan? Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Di dalam Yohanes 17 ayat 7. Apa tuh? Sekarang mereka sudah tahu bahwa semua itu berasal daripadamu. Apa yang ada pada diriku, semua berasal daripadamu. Yesus bisa mengutuk, ternyata itu adalah kuasa dari Tuhannya. Dia membangkitkan Lazarus, kuasa dari Tuhannya. Membuat anak dari orang Samaria bisa melihat, ternyata kuasa dari Tuhannya. Terus mana sisi ketuhanan dia yang dia miliki sendiri yang mana? Ternyata semua kuasa yang ada yang dia perlihatkan itu berasal daripada yang telah mengutus dia. Terus yang berasal dari dirinya sendiri mana? Iya, karena apa? Yesus sanggup. Abang kan gak akan bisa seperti itu kan? Hanya Yesus yang sanggup. Kenapa? Karena Yesus Allah dalam pembaptisan Allah katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apapun yang Yesus katakan, yang Yesus perintahkan, Bapa berkenan. Bukan berarti ketika gini nih, berarti Yesus ini hanya utusan, Yesus ini hanya seorang duta.
Yesus kan utusan. Untuk apa utusan? Iya, Apa dia? makanya setelah dia Tapi kan menjadi abang utusan, apa berarti utusannya dia itu? bukan Tuhan kan gitu. Masalah Tuhan bukannya abang harus pikirkan dulu. Pertama yang saya ingin sampaikan. Oh, Untuk kalau apa seperti Yesus itu berarti memang Yesus Bukan. itu Untuk apa Yesus diutus? Kan abang nggak mau terima. Ya kan Yesus diutus kan? Oke. Yesus diutus untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Salah. Di dalam Matius 26 ayat 28 dikatakan, inilah Aku darahku. diutus untuk menjadi apa? Bukan. Oh, Matius 26 ayat 28. inilah ya. darahku, Iya. inilah dagingku. Tahu kan? Nah, coba Oh, terus untuk apa darahnya? untuk mau diisap? pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Darahnya untuk pengampunan dosa. Dulu ndak, jadi cobain ini biar aman dulu ndak. Ini katanya, sebab inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Iya. Ini Guru ndak, ini hamba minta 2 menit. Kita buka mekatan mengenai pengampunan dosa. Iya, pengampunan dosa. Bang Ilu, salam kenal Bang Ilu. Nah, sekarang kita buka mekatan ayat 4 ya. Nah, di sini dijelaskan mengenai apa sih maksudnya tuh ketika pengampunan dosa, Yesus mati pengampunan dosa tuh. Siapa namanya? Jose, lu percaya Yesus ini orang sodik atau orang soleh? Orang yang pastilah kita juga percaya Yesus itu orang soleh, Rasul. Alamin. Nah, sekarang dijelaskan. Alamin Al-Amin. yang terpercaya. Itu Muhammad. Iya. Iya. Di kitab Wahyu ada Nah, namanya Amin. Iya. Ada. Amin dengan al-amin itu beda. Aduh, gimana sih? Ya Al-Amin tuh yang terpercaya di Semuanya dibagi demi untuk menunjukkan Yesus. Amin. Amin di situ menandakan titik dalam doa dibilang dijulukan. Iya, ini kita kesini dulu ini. Jangan dikaburin dong yang tadi mengenai inilah darahku gitu. Ya jangan dikaburin. Ini kita Muekatan ini membahas mengenai festival-festival dalam Yahudi dan di sini dijelaskan. Di dalam 28 ayat 4. Rabbi Ami berkata, why was the Torah portion that described the death of Miriam just opposed to the portion dealing with the red heifer? Dalam bahasa Indonesia-nya, kenapa porsi Torah yang mendeskripsikan kematian Miriam disandingkan, just opposed itu disandingkan kepada porsi tentang lembu merah. Miriam itu siapa yang mati Miriam? Saya nggak tahu. Miriam. Kematian Miriam. The death of Miriam. Saudara Musa, matinya kenapa dia? Iya, saudara Musa. Iya, Iya, saudara Musa. Emang kenapa Iya. kematiannya? Nanti tunggu aja dulu itu. Nanti kita bisa ke sana. Cuma alasan kematiannya itu nggak penting. Tapi kematian Miriam ini disandingkan dengan lembu merah di dalam Torah. Dijelaskan di sini. Just as the red heifer atones for sin, karena seperti lembu merah yang menebus dosa, so too the death of the righteous atones for sin. Maka kematian orang-orang soleh juga menebus dosa. Yesus menjalankan Talmud. Maka dari itu Yahudi ketika rabi-rabinya mati, mereka semua berkumpul tuh satu Israel. Waktu itu tahun kemarin 2 rabi meninggal. Mereka semua sedih tuh. Satu Israel tuh penuh tuh. Ortodok Yahudi semua. Karena kenapa? Karena dalam kata dijelaskan orang soleh mati menebus dosa. Baru Miriam. Nanti frasa keduanya ada kematian Harun disandingkan dengan priestly garment atau jubahnya pendeta. Karena sama seperti jubah pendeta, kematian orang soleh juga menebus dosa. Yahudi tidak aneh dengan yang begini. Iya, justru itu. Kalau tidak aneh, makanya Yesus juga kan pasti melalui Nah kalau begitu kematian orang soleh tidak menjadikan dia auto Tuhan. Karena kalau begitu ini Tuhannya harusnya jadi sabta tunggal atau enam pribadi dalam satu hakikat. Karena Miriam dan juga Harun ini mati menebus dosa. Nggak ada di ayat Alkitab, nggak ada seperti itu, bro. Kematian Harun. Yesus itu menjalankan Talmud. Karena apa yang dikatakan Yesus sesuai dengan Muekatan 28a. Ini diterima dong kenyataan ini. Bukan. Gini, sebenarnya Harun Miriam mati oke, tetapi kematian Yesus itu bukan seperti itu, tetapi dikatakan bukan seperti itu apa? Yesus mati menebus dosa nggak? Iya, anak Yesus mati menebus dosa nggak? Betul. Nah Miriam sama Harun mati menebus dosa nggak di sini? Ya enggak lah. Loh kok enggak, ini tertulisnya menebus dosa kok? Mereka itu mati usia tua, bro.
Terserah lu mau matinya berusia tua atau mau mati prematur. Di sini tertulis menebus dosa Maryam dan Harun. Lu terima ini, Yahudi menerima ini, lu mestinya menerima ini juga. Karena Yesus itu Yahudi, keselamatan dari bangsa Yahudi. Beda bro, pemahamannya beda. Mereka mati usia tua. Apa pemahamannya berbeda? Ini nebus dosa tertulis ini loh, gede banget. Itu beda. Gede banget ya. Itu beda jalur. Wah, kalau itu keimanan lu meronta-ronta untuk membedakan. Lu melawan tekstual yang ada. Saya terserah lu kalau nggak percaya, gue menjelaskan kepada yang objektif. Kami nggak percaya gitu. Nah kalau udah memang thank you. Kalau kami percaya berarti apa yang kalian yakin. Oke ya. Ini mau kan kita memang delapan beda. Guru Zuma kembalikan kepada gurunya. Tadi tentang Ya kan memang beda antara ajaran Kristen dan ajaran Yahudi, memang beda. Beda pastinya. Makanya mereka menyalibkan Yesus. Nah, kita coba lihat di Wahyu 3. Enggak, bentar, itu juga salah. Itu siapa yang bilang Yahudi itu merajam Yesus. Mereka mengimani, mereka merajam Yesus, bukan menyalibkan. Itu keimanan kalian kalau bilang Yahudi menyalibkan. Lah, kan ya Itu kan ini, kenapa bro. dalam Islam tuh dikatakan Yesus tidak dibunuh dan tidak juga disalibkan. Karena Yahudi itu bukan menyalib loh. Ya Yahudi itu mengimani merajam Yesus, rajam di batu, dimati pakai batu. Oke, bro. Jadi gini bro, ada Bro, 7. kalau tentang Yahudi memang merajam, ya. Tapi dengan dengan kekaisaran Romawi itu menyalibkan. Dia mengikuti hukuman mati dalam Romawi, bro. Iya, terserah. Itu keimanan kalian. Ini gue menjelaskan keimanan Yahudi itu ya merajam ya, emang iya. Kami ngakui gitu loh. Cakep. Ya udah, kita dengarkan dulu. Gini. Bukan ikutin itu. Mungkin saya bantu gini jadi ya. Penyaliban Yesus itu bukan prakarsa Romawi saja. Satu, siapa yang paling berprakarsa? Satu, Pontius Pilatus yang menjatuhkan vonis, ya kan? Tetapi menjatuhkan vonis ini tentu atas tekanan dari siapa? Orang-orang Yahudi. Jadi siapa yang menyalibkan Yesus? Ya orang Yahudi termasuk di dalamnya. Kalau nggak ada tekanan orang Yahudi, apakah vonis hukuman mati itu ada? Tidak, karena Pontius Pilatus sendiri sebenarnya ingin membebaskan Yesus kan. Tetapi karena tekanan dari orang Yahudi, disalibkan itu bro, jangan terlalu pikirnya. Nah, kalau amin tadi sebelum lompat ya, jadi kan teman-teman Muslim mengimani Nabi Muhammad amin ya. Dan di dalam Alkitab juga ada amin itu disematkan kepada Yesus. Itu tertulis dalam Wahyu 3 ayat 14 dikatakan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin. Nah, ya kan bukan amin dalam arti akhiran doa. Dikatakan inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar. Tuh. Oke, bro. Ya makanya saya katakan tadi Yesus itu amin, bukan al-amin. Beda amin dengan al-amin. Al itu kan tambahan dalam arti doa sang amin kan bro. Itu kan sebagai prefiks kan? Oke, udah malam kayaknya bro. Saya udah waktunya mau bobo ini. Bro Ilu, saya dengerin ya. Bro Ilu silakan. Saya dengar, saya support aja. Thank you Bang Zuma, Bang ini. Ya Bro Jose, nanti lanjut lagi. Jangan lupa minum air putih 2 liter sehari. siap. Oke, Adinda dilanjut. Nah, ini tuh lucu loh, Gurunda. Apa ya? Kita bacakan sesuai tekstual, dibilang haram bebas begitu. Bahkan Berarti Yahudi bahwa beda Kita mesti gimana dengan Gurunda? Yahudi. Dia sudah akui mereka beda dengan Yahudi. Mungkin mana lagi? Iya. Tapi yang lucu ini ini gini. Ini kalau orangnya masih ada nggak ya? Kalau misalnya masih ada, ya lanjut aja. Tapi kalau masih ada. Iya, lu tuh gimana sih kita Guru Zuma bacain tekstual gitu. Di situ tertulis telah lahir Tuhan. Dibilang haram bebas. Ya itu tertulisnya begitu. Kalau misalnya diakui yang lahir sebagai Tuhan, ya udah jelas tekstual. Tapi kalau misalnya dibilang lahir sebagai manusia, itu baru ngarang bebas. Logika kayak gini tuh, janganlah kalian janganlah lu tuh melakukan kayak gitu ke muslim. Terlalu mudah untuk dibantah, gitu. Kalau mau dalil pakai dalil gitu. Kalau ada itu juga. Jadi selamat berjuang, menguatkan iman Yesus Tuhan. Malu udah malam, sudah error otaknya. Dalilnya Yesus itu Tuhan mana? Baca dulu. Tuhan itu adalah anak manusia dan manusia mana? Nah, kalau dalil-dalil ketuhanan tuh kayak gini loh. Bentar. Misal kita contoh ambil di
Oh iya, benar. Misalnya di Semot 29 ayat 44 atau Keluaran 29 ayat 44. I will sanctify the tent of meeting and the altar and I will sanctify Aaron and his son to worship me. Kalau enggak Ulangan 6 ayat 13. You shall fear the Lord your God. Worship him and swear by his name. Nah, gitu kan. Apa kata worship yang digunakan di sini? Avod. Avod dalam Arabik apa? Ibadah. Dalam Indonesia apa? Menyembah. Dalam Yunani apa? Latrueo. Nah, itu silahkan ditampilkan kalau ada. Kalau nggak ada, udah jelas Yesus bukan Kristus. Tuhan. Tadi kan Anda bilang Yesus itu bukan Tuhan, ya kan? Yang menurut Anda lah kan? Nah, ini saya kasih tahu sama Anda. Coba bacakan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 9 sampai berapa nih ya? Sampai 23 deh gua kasih. Sampai 11 aja lah, 11 aja. Oh, sampai 11 aja. Okay. Sampai 12. Sampai 12 ya. Oh, 3 ya. Oke deh. Kita tampilin aja kali ya. Bentar. Ya, tampilin lah. Iya. Ini 9. Itu cerita ke Damsik gitu. Betul. Iya. Jadi dari pengajar Paulus mengajarkan waktu dia ke Damsik itu dia mendengarkan suara dari langit. Siapakah engkau, Tuhan? Ini udah ada di layar nih. Sekarang ayat mana yang paling yang ini tuh yang menyatakan dia Tuhan tuh yang mana? Ayat mana? Nah ini ya, saya bacakan aja lah ya. Ayat 3-nya dulu ya, supaya jelas. Dalam perjalanan ke David, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang aniaya itu. Nah, itu bukan Tuhan. Ya, bro. Oh, gurunya. Bro ini masih belum tahu apa Tuhan dan Tuhan, Kyrios dan Theos. Masih belum upgrade dia. Oh iya. Kita udah saya tahu yang dimaksud itu Kyrios itu sama Kyrios itu tahu. Ya, dalam arti Kyrios itu kan Tuhan memang, tapi ditengoklah maknanya itu. Cocok nggak dibilang Tuhan daripada Tuhan itu? Nah, gitu. Cocok gimana sih? Coba Anda baca lagi kalau menurut Anda gitu. Jadi gini, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Aduh, gimana sih? Iya. Itu aja lah. Kenapa? Apa maksudnya? Kenapa Yesus nggak cocok disebutkan Tuhan? Karena dia dianiaya. Jadi dia Tuhannya dianiaya, jadi dia harus menjadi Tuhan. Bukan, kan Tuhannya. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Itu juga memancarkan dari langit loh. Jangan-jangan itu ada lampu senter. Waduh, udahlah. Kalau kalian menganggap kayak gitu, ya berarti kalian main aja, itu nggak mau firman. Waktu cahaya menyinari Paulus itu, Paulus lagi di ruangan atau di luar ruangan? Itu kan memancar cahaya dari langit. Coba lah berpikir aja lah gitu. Dalam ruangan apa dari... berpikir. Ini bisa terima fakta nggak kalau Saul Tarsus ini punya penyakit epilepsi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nggak percaya. Oke, kita ini ya, mumpung masih saya sebut gini jadi ini mengenai cahaya-cahaya ini emang ini dijelaskan secara medis. Enak sekali ya, aku jadi Tuhan ya. Ini pada saat Paulus rebah, lalu kemudian dia mengaku melihat Yesus, mendengarkan Yesus. Ini di gurun atau di dalam air? Di gurun itu, Bang. Ini siapa tadi namanya? Siapa namanya tadi? Ya lu bisa dilihat ini screen gua? Bisa. Oke. Lu bisa Inggris? Bisa bahasa Inggris? Jangan terguncang ya, jangan terguncang. Ini kita bicara fakta-fakta aja lah. Ini medis. Sudah mengkaji siapa namanya tuh Paulus ini. Kenapa dia bisa kejang-kejang di Kisah Para Rasul 9 itu?
Dijelaskan di sini. Saint Paul disease, ectasia and ecstatic seizure. Seizure itu kejang-kejang. The Apostle Paul had a chronic disease. Aduh kok ini. Ya, kita buka dari ini aja karena banyak sekali yang udah ngasih datanya. Nah ini. Rasul Paulus yang lu imani itu, yang lu jalankan setiap perkataannya, walaupun menentang Torah. Rasul Paulus mempunyai penyakit kronis. Gitu. Ini sekarang, yang ini. Ini yang berikutnya yang bawah ini www.ncbi.nlm.nit.gov government. Berarti ini situsnya punya pemerintah. Apa yang dibilang dari judulnya? Saint Paul and Temporal Lobe Epilepsy. Rasul Paulus dan epilepsi temporal lobe. Temporal lobe itu adalah bagian otak depan yang di jidat, itu temporal lobe. Bawahnya lagi .com. Saint Paul and Temporal Lobe Epilepsy. Journal of Neurology. Ini mengenai neurologi. Apa jurnal tentang neurologi? Neurologi itu apa ya? Saraf lah daerah situ. Neurosurgery apa namanya? Operasi saraf dan psikiatri. Psikiatri itu apa? Psikiatri itu adalah penyakit, obat-obat untuk mengobati penyakit psikis. Penyakit psikis itu ya mental. Bukan psikologi ya, psikologi itu lebih ke pribadi. Nah ini juga Paul epilepsy. Famous people who suffer from epilepsy. Nah, orang yang terkenal yang menderita epilepsi. Kalau bahasa Indonesianya ayan, epilepsi itu. Nah ini udah banyak sih. Nah ini nih. Independent.co.uk. Saint Paul famous revelation may have been. Ini nggak pakai mic. Kalau may itu berarti penekanannya kuat kemungkinannya. Saint Paul siapa namanya? Rasul Paulus yang terkenal itu pewahyuannya dikarenakan epileptic fit. Epileptic fit itu berarti ini maksudnya apa namanya? Standar epilepsi lah gitu kalau bahasa Indonesianya. Mungkin dikarenakan dengan klausa epilepsi atau gejala-gejala epilepsi. Nah itu maksudnya. Nah itu gitu. Ini independent.co.uk. Ini setara dengan kalau di Indonesia itu apa tempo.com, tribun gitu loh. Berita-berita yang netral. Terlalu banyak ilu gitu. Terlalu banyak ini yang membahas mengenai penyakitnya Saul Paulus ini. Jangan terguncang, ini data. Enggak, saya nggak terguncang. Apakah orang yang epilepsi itu bisa buta? Nah itu dia nih, kita sekarang gejala epilepsi. Nah, ini. Itu dia, gejala epilepsi itu kebutaan mata. Kita ini gejala epilepsi buta sementara. Buta sementara. Ini yang bayi, bentar. Epilepsinya gak disembuhin Tuhan. Ya orang gara-gara Tuhan datang jadi epilepsi gimana dong? Enggak, kan katanya Tuhan bisa nyembuhin semua penyakit. Ya baca aja sekarang kalau Tuhan menyembuhkan si Saulus itu. Kalau saya sih lebih cenderung ke Matius 4 ayat 26. Mata kosong, bengong, menatap satu titik terlalu lama, ya gitulah. Nantilah yang buta-buta gitu nanti gue kasih ya. Sekarang belum ya, ada kan kenyataannya kan? Epilepsi itu bukan menyebabkan buta kan? Oh, itu bentar, gua akan cari. Nanti lanjut dulu guru. Itu ada. Bentar. Saya tunggu aja. Bentar, aman. Oke, nah sekarang Paulus itu mengaku melihat Yesus itu, bertemu Yesus itu di padang gurun, betul ya? Dia bukan melihat, tapi dia melihat cahaya. Dia bukan melihat. Nah, kalau dia melihat cahaya, terus kenapa dia mengatakan Tuhan? Karena dia mendengar bahasa Tuhan. Yesus mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Oh enggak, dia lebih duluan bertanya. Duluan mana?
dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dengan teriakan bahwa akulah Yesus yang kau aniaya. Duluan mana? Karena Yesus bersuara. Karena Yesus mengatakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat 4-nya, baca dulu, baru kita baca ayat 5-nya. Makanya baru dibilang Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Oke, berarti ya, suara yang didengarkan itu adalah suara Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Nah, berarti siapa yang bohong yang mengatakan bahwa kamu tidak akan mampu mendengarkan suara Tuhan? Itu saya tahu, itu ada di perjanjian lama. Tapi kan Enggak, Yesus itu perkataan Yesus. Bapak yang telah mengutus aku, engkau tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Nah sekarang, kok bisa suaranya Tuhan didengar oleh Paulus? Atau yang bersuara ini bukan Tuhan? yang bersuara itu kan udah jelas Tuhan. Nah, berarti Yesus Yesus sampai bohong ke dengan Paulus. mengatakan, berarti Yesus bohong mengatakan bahwa Bapak yang telah mengutus Bukan aku. bohong Yesus itu, bukan. Nah ini faktanya Paulus bisa mendengarkan suaranya Tuhan. Karena Yesus itu menyampaikan dirinya sendiri gitu. Loh, berarti Yesus kan Tuhan. engkau Tuhan katanya. Nah, siapakah engkau Tuhan? Nah, Nah, terus katanya. dari mana Pak? Dari mana Katanya. Paulus bisa tahu bahwa itu adalah suara Tuhan? Ya karena dia melihat cahaya. Loh. Jadi kalau ada cahaya berarti itu Tuhan. Masih kan dia melihat cahaya memancar dari langit loh, mengelilingi dia. Nah, terus kalau matahari itu kan juga Tidak, dia mengelilingi sambil matahari mendengar, mengelilingi. dia sambil mendengar suara cahaya muncul. Heeh. Baru ada berkata, Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Oke, ini suara Tuhan. Iya, Itu suara Tuhan. iya. Nah, berarti suara Tuhan itu bisa didengar. Bisa didengar si Saulus. Ya, tapi kok Yesus mengajarkan kepada muridnya manusia tidak dapat mendengar suara Tuhan? Kalau gimana yang jelaskannya dulu? Iya, Jadi, coba jelaskan. Bukan bingung tapi jadi dibikin saya itu jadi kayak barangnya supaya saya jadi ngeyel gitu loh. Ya. Jadi saya enggak sebenarnya ini bahasanya ini gampang banget mencernanya ini gampang gitu loh. Tapi Ya kenapa udah, bisa jelasin. sulit gitu loh? Udah, coba kamu udah. Coba. Kan sudah saya katakan. Rokok. Ketika Minum dulu, Paulus minum melihat cahaya dari langit mengelilingi dia, ada suara mengatakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus itu tidak tahu siapa yang berkata itu. Baru dibilangnya, siapakah engkau Tuhan? Baru Yesus memperkenalkan diri kepada Saulus. Berarti Akulah Yesus suara yang kau aniaya itu. berarti suara yang didengarkan itu adalah suara Tuhan kan? Iya. Dikunci. Jadi dikunci dulu kan cuma. Jadi Paulus Ya. mendengarkan suara Tuhan. Dikunci ya. Dikunci ya. Iya. Lanjut. Oke. Oke. Lanjut Pak Juma, dikunci. Oke. Nah, Yesus mengatakan bahwa ya, Bapa yang telah mengutus dia, suaranya tidak bisa didengar. Berarti suara siapa yang didengarkan oleh Paulus? Kan sudah diterangkan di dalam Alkitab. Kenapa lagi dipertanyakan? Iya, diterangkan di 2 Korintus 11 ayat 14 itu. Jadi saya luruskan. Paulus mendengarkan suara Tuhan, sedangkan Yesus mengatakan suara Tuhan yang nggak bisa didengar. Yang mana yang benar nih? Paulus apa Yesus nih? Yesus memperkenalkan diri kepada Saulus. Bukan itu pertanyaannya. Apakah Yesus berbohong? Waktu Yesus mengatakan tidak berbohong. suara Tuhan nggak bisa didengar. Ini dikunci dulu nih. Apakah benar Yesus mengatakan suara Tuhan nggak bisa didengar? Benar apa enggak? Dikunci nih. Benar. Benar. Apakah benar Paulus mendengar suara Tuhan? Dikunci nih. Benar. Nah, ini kontradiksi apa enggak?
Enggak. Enggak. Karena pun ya, dengar loh, kalau gitu Musa pun mendengar suara Yesus. Musa pun mendengar suara Tuhan juga. Yang didengarkan oleh Musa itu adalah suara malaikat. Aduh, kok suara malaikat ya? Aduh, baru tahu saya. Ya. Selama saya jadi Kristen ini baru tahu saya rupanya suara malaikat itu rupanya ya. Udah jangan nama Musa dulu. Jangan nama Musa dulu. Yesus mengatakan suara Tuhan bisa didengar. Dikunci ya. Yesus mengatakan suara Tuhan nggak bisa didengar. Dikunci ya. Deal? Ya. Oke. Paulus mengatakan suara Tuhan bisa didengar. Deal? Deal. Apakah pernyataan Yesus dan Paulus ini kontradiksi atau tidak? Tidak. Mantap. Tidak. Siapa yang salah berarti? Bukan salah. Gak ngerti aja pemahamannya gitu loh. Yang salah pencuri. Karena ini Tidak pemahaman saudara-saudara aja nggak ngerti gitu loh. Gini deh, itulah kenapa Tuhan dan Tuhan itu beda. Yesus mendengarkan suara Tuhan. Kalau kayak gitu nggak akan kontradiksi sama yang Yesus bilang. Kurios sama Theos beda. Theos nggak bisa didengar suaranya. Yohanes 5:37, Yesus yang ngomong. Sautatus mendengar suara Tuhan, Kyrios. Itu Sautatus yang ngomong. Dua-duanya benar. Kalau kayak gitu baru enak. Paham? Ini sebenarnya Kalian aja nggak paham. Sebenarnya gini loh. Sebenarnya percuma dijelasin. Gini. Coba kau lihat share screen di. gini aja gini. Biarkan dia ngomong dulu. Biarkan dia. Gini. Tuhan memerintahkan kepada Ananias. Nggak usah pindah ke situ dulu. Antara Paulus dan Yesus pernyataannya ini dulu. Dia nggak lebar bro. Paulus mengatakan dia mendengar suara Tuhan. Yesus mengatakan suara Tuhan nggak bisa didengar. Lalu jelasin tuh. Monggo, jangan sebut yang lain. Paulus, Yesus lu jelasin. Satu nggak bisa didengar, satu mengatakan mendengar. Lalu jelaskan tuh. Itu aja yang melebar. Monggo. Sudah saya jelaskan tadi kan. Nggak ada. Kalau Yesus mengatakan suara Tuhan tidak bisa didengar, benar. Benar. Kalau Saulus mendengar suara Tuhan juga benar. Terus yang benar menurut Anda yang mana? Yesus apa Paulus? Jadi kalau Tuhan berbicara kepada saya, emang saya nggak bisa mendengar firman Tuhan? Kamu jangan terlibat di situ. Ini keterlibatan Yesus dengan Paulus. Bukan. Kalian aja nggak memahami maksudnya loh. Gini bang, kita libatin satu orang lagi bang. Gimana kalau itu suaranya iblis? Kemungkinan nggak? Aduh, jangan ditambah, lebar, jangan. Kalau itu suaranya iblis, dia tidak memancarkan Jangan cahaya. lebar, jangan Loh, lebar. siapa? Coba jelaskan dulu Bang Andi. Oke. Ya udahlah gini aja, kan dia sudah imannya begitu. Ya kita maklumi aja, yang penting kita sudah menunjukkan kami sebagai muslim itu ada kontradiktif di sana. Kalau saudara ini yang mengatakan itu nggak ada kontradiktif, ya biarlah, itu kan tema dia. Yang penting kita di sini sudah menunjukkan bahwa di situ ada kontradiktif. Ya, Nah itulah, Ya biarlah, bagusnya berpikir. ya itulah bagusnya Amir kita ini, sangat bijak ini Amir kita ini. Nggak usah Terima kasih. nah, kalau sekali diserang nanti ya kita harus punya Ya. toleransi lah. Itu Nah. bagaimana? Nah, itu dia nih. Benar-benar itu benar. Salut. Yang penting kita sudah menunjukkan bahwa di situ ada sebuah kontradiksi. Nah, saudara tadi si Ilu tadi mengatakan itu tidak ya biarlah itu keyakinannya. Ya seperti kalau kita sudah jatuh cinta kan, namanya tai kucing bisa jadi coklat itu kan begitu. Itu pesan saya. Jadi kita di Ini sini loh hanya bicara bro. Kamu perkuat Jangan begitu aja. bicara. Gini bro. Kalau memang nggak Kamu kan bisa tadi bilang ya gitu berikan sabar dan bicaranya. cahaya. Coba kamu di share Ini screen. siapa sih yang Pak. ini contoh dari Muhammad Ibrahim ini yang prosok ini? ya. Tolong jangan terlalu banyak stick lah. Ah. Ya udah kalau itu sudah itu ya poinnya kita kunci di situ, nggak usah diterusin, kita buka tema yang berbeda lagi. Itu sudah satu gitu. Kira-kira ini Tidak akan bisa sampai urat tadi kita terputus, tidak akan bisa ketemu itu.